Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di presentasi kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mafida Puspadina SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini karena telah membimbing dan mendukung kami untuk pembuatan video ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang menarik dalam matematika diskrit yaitu teori graf. Nah, teori graf merupakan cabang yang sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, jaringan, dan algoritma. Nah, di sini kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar dan aplikasi teori graf. A few moments later. Nah, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada materi teori graf yaitu sejarah teori graf, definisi teori graf, teorema dasar teori graf, sifat-sifat teori graf, dan contoh soal teori graf. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Ya, tentu yang pertama kita akan membahas tentang sejarah awal teori graf. Nah, teori graf dimulai dari masalah nyata di kota Königsberg pada abad ke-18. Di kota ini ada 2 pulau yang dipisahkan oleh sungai dan dihubungkan oleh 7 jembatan. Lalu, seorang matematikawan bernama Leonhard Euler mencoba memecahkan masalah ini pada tahun 1736. Ia pun menggambar peta kota menjadi titik-titik untuk daratan dan garis-garis untuk jembatan. Nah, dari situlah lahir ide dasar teori graf. Nah, mari kita lihat gambar dari jembatan Königsberg. Ini adalah jembatan-jembatannya. Ini jembatannya. Ini adalah gambar sungai-sungainya. Dan ini adalah gambar dari daratan-daratannya. Nah, jika kita merepresentasikan jembatan ini ke dalam bentuk graf, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. A, B, C, dan D adalah daratan yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Dan garis-garis ini adalah sisi atau edge yang menghubungkan daratan tersebut atau disebut dengan jembatan. Nah, kita hitung ada berapa jembatannya. Jembatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dan titik-titik ini disebut dengan simpul atau vertex. Vertexnya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya, yaitu definisi teori graf. Nah, teori graf adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari tentang struktur hubungan antara objek yang disebut dengan simpul atau vertex atau node dan hubungan antara simpul tersebut yang disebut dengan sisi atau edge. Nah, graf digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan diskrit seperti jaringan transportasi, hubungan sosial, dan struktur molekul. Graf dapat dilambangkan sebagai G sama dengan V, E, yang tak lain adalah G adalah graf itu sendiri dan V adalah himpunan simpul atau vertex. Himpunan ini tidak kosong dari simpul-simpul. Nah, titik-titik simpul biasanya dilambangkan dengan V1, V2, V3, sampai Vn. Kemudian, E adalah himpunan sisi atau edge yang menggabungkan 2 simpul dalam V atau vertex. Nah, ini dilambangkan sebagai E1, E2, E3 sampai dengan En. Jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak memiliki sisi ganda, 2 atau lebih sisi yang menghubungkan simpul yang sama, atau gelang sisi yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri. Yang kedua, graf ganda. Graf yang diperbolehkan memiliki sisi ganda tetapi tidak memiliki gelang. Yang ketiga, graf berarah. Graf yang setiap sisinya memiliki arah sehingga sisi U dan V tidak sama dengan sisi V dan U. Yang keempat, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak memiliki arah sehingga sisi U dan V dianggap sama dengan sisi V dan U.
Yang kelima, graf berbobot. Graf yang setiap sisinya memiliki bobot atau nilai yang menunjukkan biaya, jarak, atau berat tertentu. Yang keenam, graf lengkap. Graf sederhana yang dimana setiap pasangan simpul terhubung oleh tepat satu sisi. Teorema dasar teori graf. Yang pertama, teorema jabat tangan, yang juga dikenal sebagai tema jabat tangan, adalah sebuah konsep yang digunakan dalam teori grafik. Konsep ini dinamai berdasarkan tindakan berjabat tangan, di mana dua orang berjabat tangan satu sama lain. Teorema ini menyatakan bahwa dalam setiap grafik tak berarah, jumlah derajat semua titik sudut selalu sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Dengan kata lain, jumlah total jabat tangan yang dilakukan oleh semua orang sama dengan 2 kali jumlah total jabat tangan yang dilakukan. Teorema ini dapat diterapkan pada berbagai macam masalah, termasuk jaringan komputer, jaringan sosial, dan bidang terkait lainnya. Contoh dari teorema jabat tangan, yaitu misalkan G sama dengan V dan E adalah graf tak berarah dengan N titik sudut dan M sisi. Derajat titik sudut V dilambangkan dengan dek V, adalah jumlah sisi yang bersinggungan dengan V. Karena setiap sisi bersinggungan dengan 2 titik sudut, maka kita memiliki hubungan berikut. Jumlah derajat semua titik sudut di G sama dengan 2 kali himpunan E, di mana himpunan E menyatakan kardinalitas himpunan tepi E. Yang kedua, teorema Euler. Dalam teori graf menjelaskan kondisi kapan sebuah graf terhubung memiliki lintasan atau sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi tepat sekali, sementara sirkuit Euler adalah lintasan yang sama seperti lintasan Euler, tetapi juga dimulai dan berakhir pada titik yang sama. Berikut adalah pernyataan dari teorema Euler. Yang pertama, lintasan Euler. Jika sebuah graf memiliki 2 titik sudut dengan derajat ganjil, maka lintasan Euler akan dimulai di salah satu titik tersebut dan berakhir di titik yang lain. Jika tidak ada titik sudut dengan derajat ganjil atau lebih dari 2 titik sudut dengan derajat ganjil, maka lintasan Euler tidak mungkin. Yang kedua, sirkuit Euler. Jika setiap titik sudut memiliki derajat genap, maka sirkuit Euler dapat ditemukan, yaitu lintasan yang melalui setiap sisi tepat sekali dengan kembali ke titik awal. Contohnya, bayangkan sebuah graf yang mewakili jembatan di kota Königsberg, yang menjadi inspirasi masalah matematika yang dipelajari Euler. Jika graf tersebut memiliki tepat 2 titik sudut dengan derajat ganjil, maka kemungkinan ada lintasan Euler, tetapi sirkuit Euler tidak mungkin. Jika semua titik sudut dalam graf memiliki derajat genap, maka sirkuit Euler mungkin dapat ditemukan, dan setiap sisi dapat dilalui tepat 1 kali tanpa harus kembali ke titik awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi sifat-sifat graf. Nah, sifat-sifat graf terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, derajat simpul. Derajat simpul adalah jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Pada graf tak berarah, jumlah total derajat semua simpul selalu genap dan sama dengan 2 kali jumlah sisi. Yang kedua, komponen terhubung adalah bagian dari graf, di mana setiap simpul dapat dijangkau dari simpul lainnya melalui jalur, dan 2 simpul berada dalam komponen yang sama jika ada jalur yang menghubungkannya. Dan yang ketiga, jalur atau path. Jalur atau path adalah urutan simpul yang masing-masing dihubungkan oleh sisi tanpa pengulangan simpul untuk jalur sederhana. Dan yang keempat, siklus atau cycle adalah jalur tertutup yang berawal dan berakhir di simpul yang sama tanpa mengulangi sisi atau simpul, kecuali simpul awal atau simpul akhir. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari materi teori graf. Misalnya ada soal seperti ini. Contoh soal yang pertama, gambarkan graf dengan 5 simpul atau titik dan 8 sisi. Nah, cara menjawab soal ini, yang pertama kita
Yang pertama kita gambarkan dulu graf dengan 5 simpul dan 8 titik. Berikut adalah gambarnya. Di sini titik A, di sini titik B, titik C, D, dan E. Nah, ini adalah graf dengan 5 simpul dan 8 titik. Titiknya yaitu titik atau simpul atau biasa juga disebut dengan vertex. Vertex yaitu A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah titik atau simbol dari graf tersebut. Kemudian di sini kita akan menentukan sisi dari graf tersebut atau biasa disebut dengan edge. Sisi atau edge. Nah, di sini ada 8 sisi yaitu A ke B, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A, A ke C, B ke E, dan C ke E. Nah, ini adalah sisi atau edge dari graf yang telah digambarkan tadi. AB, BC, CD, DE, PA, AC, BE, dan CE. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Dan juga ini